Ya, halo Bapak Ibu semua. Eh, Kali ini saya ingin membagikan ke teman-teman semua ya bagaimana caranya menggunakan tools AI powerful untuk mengkonversi sebuah kalimat menjadi infografis yang keren gitu. Jadi namanya napkin Bapak Ibu semua ya, di sini napkin.ai ya, atau kalau kita bisa cari lebih gampang mungkin bisa di Google ya, bisa kita search di Google namanya napkin seperti itu, napkin AI. Nah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu pilih napkin.ai gitu. Jadi nanti di sini akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Nah, napkin.ai. Nah, pertama nanti bisa seperti ini Bapak Ibu ya, ada infografis seperti ini, kemudian macam-macam banyak ya. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam PowerPoint, bisa juga kita biasanya di artikel ilmiah kan kita ada tahapan penelitian, ada penyajian data gitu ya, atau ada di introduction itu kita bisa mengambil data begitu ya, tapi belum memiliki gambaran yang bagus gitu. Nah, dengan menggunakan napkin ini bisa dikonversi secara otomatis. Nah, langkahnya kita sign in terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kita sign in. Ini kalau Bapak Ibu sudah belum punya ini ya, belum punya akun, kita bisa klik get napkin free. Ya, nanti akan muncul ini kebetulan saya sudah login gitu ya. Coba kita lihat dari awal ya, napkin.ai, kita klik get napkin free-nya, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah biasanya saya langsung ya dengan SSO sign in with Google ya, jadi nanti langsung terhubung dengan emailnya Bapak Ibu semua ya, misalkan seperti ini. Nah nanti akan muncul nih halaman dari Bapak Ibu sekalian. Nah, menunya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada library-nya Bapak Ibu gitu, histori ya pembuatan Bapak Ibu ya, napkinnya Bapak Ibu. Kemudian di sini juga ada klik new baru ya. Misalkan kita bisa draft dengan AI juga, atau kita bisa impor dari filenya gitu ya. Misalkan kita punya PPT gitu. Nah, itu bisa berlangsung. Atau juga kita ingin misalkan yang blank napkin ya, itu bisa dari kosong gitu. Jadi kita bisa membuat format sendiri. Nah, di sini juga ada profil ya Bapak Ibu ya, di sini akun setting di sini. Jadi kalau kita buka ya seperti ini Bapak Ibu. Atau kita bisa buat stylenya ya Bapak Ibu. Nah, kita mau pilih stylenya seperti apa gitu. Nah, sebetulnya nanti di dalam halaman kertas kerja napkin juga sudah tersedia sebetulnya. Nah, bahkan ini bisa di-share juga. Jadi misalnya grup riset kita atau teman-teman kita ingin melihat draftnya hasil infografis kita begitu ya. Nah, ini bisa kita bagikan juga, sama seperti Canva, link Canva dan lain-lain gitu. Nah, kemudian kita bisa klik di sini. Kita coba misalkan pakai draft with AI ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita pilih ini draft with AI, nah kita bisa menuliskan prompt gitu. Apa saja sih yang ingin kita buat? Misalkan buatlah apa ya, ini ya, best practice gitu ya, best practice untuk menulis metodologi penelitian, misalnya seperti itu. Nah, nanti kita klik continue, dia akan membuatkan draftnya gitu ya, draft dari seperti generatif AI yang lainnya Bapak Ibu ya, misalkan ChatGPT dan lain-lain gitu. Nah, dia akan menjelaskan secara otomatis gitu. Nah, cara menggunakannya sebetulnya simpel Bapak Ibu. Nah, di sebelah kalau kita kursornya dipilih ke kalimatnya, dia akan muncul halaman petir seperti ini ya, icon petir ya. Tinggal kita klik di sini. Nah, dia akan nanti secara otomatis mengenerate infografis yang menurut si napkin ini bagus. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal pilih nih, mau stylenya seperti apa. Misalkan
saya ingin seperti ini gitu ya. Nah, bisa kita pilih. Nah, warnanya juga kita bisa sesuaikan, misalkan ini ya. Nah, seperti itu. Jadi langsung muncul begitu tahapan-tahapannya misalnya. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam PPT juga nih Bapak Ibu, untuk misalkan kita presentasi ke siapa ya, ke mahasiswa gitu, atau kita presentasi ke dosen pembimbing. Nah, ini akan jadi lebih menarik gitu. Nah, selain itu ini juga bisa kita edit ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita stylenya mau kita ganti nih. Ya tadi jangan formal seperti tadi deh, kita ingin yang lebih transparan begitu ya. Nah, ini bisa seperti ini gitu. Atau saya mau aspek rasionya juga biasanya kalau di PPT kan 16:9 ya Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa menyesuaikan nih. Jadi untuk PPT-nya gitu. Nah, kita ingin misalkan warnanya, kita background warnanya berubah. Ini juga bisa ya, misalkan saya mau background warnanya hijau gitu. Nah, ini juga bisa. Seperti itu. Caranya gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga kita sama ya, seperti tahapan di atas, bisa juga mengenerate nih Bapak Ibu. Nah, misalnya kita klik ini, dia akan secara otomatis nih. Nah, akan seperti ini ya. Nah, kita tinggal pilih stylenya nih mau seperti apa. Nah, misalkan saya suka ini ya. Ini lebih detail ya, ada 1 2 3 seperti di atas gitu. Definisikan dengan jelas pendekatan Anda. Nah, di sini ada ya, definisikan pendekatan gitu ya. Nah, misalnya kita ingin mengedit gitu ya, generate dari napkinnya ini agak keliru gitu ya. Nah, kita tinggal ini aja, kita klik di sini. Nah, kita tinggal edit nih Bapak Ibu. Di bagian sini kita tinggal klik double ya. Nah, kita tinggal menambahkan, tentukan definisi pendekatan Anda. Seperti itu. Ya, misalkan di sini juga saya ingin menambahkan gitu di sini ya, bisa juga gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada langkah misalkan 1B gitu ya, untuk menambahkan. Nah, ini juga kita bisa tambahan definisi. Di sini kita tulis keterangannya ya. Halaman ini untuk menambahkan definisi. Seperti itu. Nah, lalu misalkan bawah juga. Nah, ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan nih. Bisa generate semua filenya, dan biasanya akan berbeda-beda ya, tergantung dari tahapannya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Misalkan saya mau more, kita klik more. Ini juga bisa ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan selera. Ya, atau kita bisa klik customize ya, misalnya kita pilih yang summary ya, misalnya seperti ini ya. Orientationnya kita mau yang landscape-nya yang berbeda. Itu misalkan kita maunya apa nih, mind map ya misalkan ya, mind map overview. Kalau kita klik apply, dia akan visualnya akan disesuaikan sesuai dengan kriterianya dari Bapak Ibu. Nah, nanti akan berbentuknya seperti mind map gitu. Ini lagi sedang ada proses, jadi kita tinggal pilih saja. Nah, ini ada prosesnya Bapak Ibu ya, mind map seperti ini gitu. Nah, ini dia gitu. Jadi bisa secara otomatis nih. Sekarang saya pilih ini ya, dengan style yang warna-warni seperti ini. Nah, begitu. Nah, itu beberapa fasilitas dari napkinnya. Nah, ini kan kita dari AI ya Bapak Ibu ya. Tadi saya tuliskan promptnya adalah best practice menulis metodologi penelitian gitu ya. Dia akan generate gitu. Nah, misalkan saya mau ada yang sudah saya tuliskan gitu ya, seperti ini, resiko menggunakan hasil ESR mentah gitu. Saya mau buat halaman seperti ini ya, caranya sama Bapak Ibu. Kita bisa klik new napkin. Nah, kita pilih yang blank napkin nih. Nah, jadi ini kertas kerja kita ya, yang sesuai dengan apa yang kita tuliskan gitu. Misalkan etika dalam menggunakan AI. Nah, ini kita copy paste seperti ini ya. Misalkan seperti ini, bias
Saya rapikan dulu supaya sebetulnya tidak perlu dirapikan juga nggak apa-apa sih, tapi biar lebih rapih ya. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kita sama, tinggal generate saja. Napkin akan mengenerate. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa pilih nih, misalnya mau seperti ini supaya ada gambaran yang lebih interaktif ya, lebih berwarna gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga sama ya, ada hallucination AI. Di sini juga ada halusinasi AI, bias dan ketidakpastian gitu. Jadi untuk tampilan di PPT atau di artikel ilmiah Bapak Ibu juga ini bisa begitu. Seperti itu. Nah, misalkan kita mau mengunduh ya. Nah, ini juga ada nih fiturnya, ekspor ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita klik ekspor di sini. Nah, nanti akan bisa dipilih nih kalau mau hasilnya color mode-nya light bisa, atau dark juga bisa. Nah, kita bisa pilih mau bentuknya gambar atau bentuknya langsung PowerPoint sekalian. Nah, powerfulnya seperti itu kalau di Napkin. Contoh ya, kita mau PNG formatnya ya. Jadi mau resolusinya kita besarkan. Nah, kita download langsung. Gitu. Nah, ini nanti akan muncul nih Bapak Ibu. Nah, tinggal kita pilih copy ya. Kita masukkan ke dalam PPT misalnya. Gitu. Jadi, lah seperti itu. Nah, ini hasil generate dari Napkin. Jadi membuat kita pembuatan PPT juga jadi lebih bagus ya. Nah, bayangkan ketika dibandingkan dengan hasil seperti ini, tentunya akan lebih menarik dan mudah dibaca jika generate-nya seperti ini. Begitu Bapak Ibu. Nah, misalkan kita mau hasilnya dalam bentuk PPT langsung. Nah, ini juga bisa di Napkin. Caranya sama, di sini ada ekspor. Bapak Ibu pilih yang PowerPoint slide. Nah, tinggal kita pilih ya, mau dark atau light. Nah, kalau tadi sudah pilih dark, kita pilih yang tadi kita pilih yang light ya, kita pilih sekarang yang dark. Lalu kita klik download. Nah, dia akan langsung bentuknya seperti ini PowerPoint-nya Bapak Ibu. Nah, memang belum menyesuaikan ya karena warnanya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan sendiri gitu warnanya. Misalkan mau hitam. Tapi bedanya dengan gambar tadi kan tidak bisa diedit ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini bisa diedit. Sebetulnya tinggal kita copy aja. Kita masukkan ke yang tadi sudah kita buat Bapak Ibu di sini ya. Nah, ini nih. Kita hapus dulu ininya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi bedanya kalau tadi bentuknya image memang lebih rapi dan lebih bagus sesuai dengan napkinnya, tapi kelemahannya adalah tidak bisa diedit ya. Nah, sebetulnya nanti ya tinggal kita buka aja napkinnya untuk mengedit gitu. Kalau tadi yang bentuknya PPT ini agak kurang proper ya menurut saya, tapi ini bisa diedit langsung gitu di PowerPoint-nya langsung. Nah, kalau saya pribadi lebih memilih yang gambar ya, supaya hasilnya sama gitu. Nah, toh kalau memang nanti mau kita ada edit, tinggal edit langsung di napkinnya gitu. Di sini ada historinya ya. Jadi kita tidak kehilangan datanya gitu. Nah, itu Bapak Ibu beberapa tools yang sangat berguna dan powerful untuk membantu meningkatkan kualitas presentasi, kualitas penyajian dari keperluan tujuan Bapak Ibu semua. Ya, nanti di next video saya akan menjelaskan lebih detail ya beberapa fitur lain dari Napkin yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, misalkan untuk penelitian, untuk membuat roadmap penelitian gitu ya. Nah, itu bisa sekali. Ya, itu saja dari saya.